kita akan kembali berbincang begitu ya bersama dengan, saya mau ke Pak Ilham terlebih dahulu nih, Pak Ilham. Dari hasil-hasil quick count yang sudah masuk sejauh ini begitu ya Pak, tampaknya belum terlalu bisa mewakili lah Pak ya? Belum, karena quick count saya juga belum dapat. Quick count itu baru dibuka sesuai dengan peraturan KPU jam 3 nanti. Oke, boleh disampaikan lagi juga Pak bahwa ini kan memang 50+1 itu akan menjadi satu putaran. Jadi bisa dikatakan menang salah satu paslon itu adalah jika dia menang 50%+1, tapi kemudian 50%+1 itu dia menang atau mendapatkan suara 20%. Oke, lalu bagaimana kalau putaran kedua Bapak? Harus diperlukan. Putaran kedua dia tidak mendapat 50%+1 atau di 50%+1 itu dia ada yang tidak mendapatkan 20%. 20% ini di keseluruhan provinsi begitu ya? Perolehan bukan 50%+1 17 provinsi, 50% provinsi. Tapi hasil itu bisa kita dapat hari ini juga Bapak? Kalau quick count quick count itu sampel ya. Dia pakai metode sampel gitu kan. Tetapi kalau hasil resmi seperti saya bilang tadi, KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan diberikan waktu 35 hari saat rekapitulasi pileg dan pilpres. Oke, biasanya quick count ini adalah pembanding dengan real count dari KPU ya. Jangan sampai ada ketimpangan yang sangat jauh. Mungkin akan ada kecurangan di sana. Sebenarnya intinya itu. Pak Tapi Ilham, kalau selama ini Bapak beberapa kali kita melaksanakan pemilu, ini quick count sama real count ini perbedaannya berapa sih Pak? Tipisnya apa? Tipis apa jauh? Ya tergantung margin error dari sampel quick count ya. Bisa 2, sekian. Bahkan ada perbedaannya sampai 2-5%. Oke, quick count ini biasanya apa sih yang dilihat? Apakah C1-nya atau seperti apa Pak? Iya, hasil dari setiap TPS. C1-nya itu digunakan oleh mereka, difoto misalnya saja, tergantung dari masing-masing yang mengampu quick-count-nya ya. Kan ada banyak tuh lembaga survei gitu kan. Dan itu harus dilaporkan kepada KPU. Oke, kita tahu juga Pak bahwa pagi hari ini untuk wilayah DKI Jakarta dan mungkin sekitarnya hujan lebat sekali Pak ya. Dan tadi Pak Alfons sempat menceritakan TPS-nya pindah ya Pak? Iya, gara-gara bocor ya Pak ya? Nah, itu ada peraturan sendiri nggak sih Pak bahwa ya harus diperpanjang di TPS tersebut karena mulainya mungkin molor dan lain sebagainya? Apakah ada dispensasi waktu? Tergantung laporan dari KPU provinsi atau KPU kabupaten kota masing-masing. Selama kemudian seperti kayak TPS-nya Pak Alfons bisa dihandle dan ternyata selesai sampai 1:30, no problem. Tapi kalau memang seperti Demak ya yang sudah banjirnya begitu luar biasa, dampaknya juga signifikan, maka KPU bisa memutuskan atas laporan dari kecamatan untuk tingkat kabupaten, laporan kabupaten, KPU kabupaten untuk tingkat provinsi. Nah itu KPU menentukan apakah dia bisa dikatakan sebagai pemilu susulan. Oke, berarti real count nanti masih menanti keputusan atau dari pemungutan suara? Biasanya setelah bencana itu bisa ditangani, bisa dihandle, maka nanti KPU akan menentukan kapan mereka melakukan pemilu susulan. Baik, Pak Ilham dan juga Pak Alfons akan kita lanjutkan nanti perbincangannya, namun kita akan melihat ya video gambar dari rumah pemenangan Ganjar Mahfud di Jalan Teguh Umar, Menteng, Jakarta Pusat ya. Di mana Pak Andika Perkasa sudah hadir untuk menyaksikan quick count, nonton bareng bersama dengan Ganjar dan juga Pak Mahfud MD pada sore hari ini. Ini memang mungkin sedang berlangsung perbincangan begitu ya, beberapa kantong-kantong yang memang sudah mulai ada berkumpul pada sore hari ini ya. Betul, dari beberapa wilayah pemenangan begitu ya, tentang paslon nomor berapakah yang mereka menang. Ini kan ada acara quick count ya Pak Ilham ya, apakah mereka masing-masing menyewa pihak swasta untuk menghitung quick count seperti itu hingga akhirnya mereka berkumpul untuk mengetahui seperti apa sih? Enggak, tergantung. Ada juga yang seperti itu, tetapi juga ada beberapa surveyor yang tidak disewa oleh siapapun ya, tapi dia secara independen mengeluarkan quick count tersebut. Tapi ada juga yang kemudian mungkin bayaran khusus dari pasangan khusus juga, dan itu biasanya bagian dari konsultan politik biasanya ya. Dan persoalan gini, mereka ini sekarang ada perkumpulan surveyor yang melakukan quick count. Nah kalau dianggap kemudian terlalu jauh bedanya, itu nanti ada semacam sanksi perlu ditindak dari kelompok itu ya. Ada asosiasinya. Ada asosiasinya gitu kan, kayak seperti ini kok jauh sekali dengan tim-tim lain gitu kan. Nah, itu bisa diberikan kesempatan untuk menjawab pada majelis etiknya. Kepentingan itu seperti itu ya. Melakukan tugasnya dengan Jadi, benar ya. Saya nggak tahu nih kalau yang sekarang ini apakah memang, tapi sepertinya mereka melihat di TV dan melihat quick count semua surveyor.